Salah satu masalah kesehatan dengan angka yang cukup tinggi di Indonesia adalah cacingan. Ya, penyakit yang dapat menimbulkan berbagai gejala mulai dari sakit perut, diare, mual, dan muntah, hilangnya nafsu makan hingga penurunan berat badan ini nggak cuma bisa dialami oleh anak-anak aja loh, tetapi orang dewasa pun tetap beresiko terkena penyakit ini. Jadi apa ya penyebab cacingan? Terus cara mencegah dan mengatasinya gimana? Nah, biar nggak penasaran, saya akan jelasin di video ini. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Mungkin gak banyak orang yang tahu ya mengenai jenis-jenis cacing penyebab penyakit. Padahal beda jenis cacing, beda juga nih cara masuknya ke dalam tubuh manusia dan gejala yang bisa ditimbulkannya. Nah, beberapa jenis cacing penyebab cacingan diantaranya adalah cacing kremi, cacing pita, cacing gelang, cacing pipih, cacing tambang, dan cacing trikinosis. Yang pertama akan kita bahas adalah cacing kremi. Cacing yang satu ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui kontak kulit secara langsung dengan telur-telurnya. Bisa juga kita nggak sengaja nih menelan telurnya atau bahkan terhirup ke saluran pernapasan, sebab telur cacing kremi ini ukurannya sangat kecil sehingga mudah terbang. Kemudian beberapa jenis cacing lainnya seperti cacing pita, cacing gelang, cacing pipih, dan cacing trikinosis bisa masuk ke dalam tubuhmu kalau kamu mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, atau daging-dagingan yang nggak dicuci dengan bersih, masih mentah, atau yang nggak dimasak sampai matang. Resiko terpapar oleh cacing-cacing jenis ini juga akan lebih tinggi pada orang yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi atau kebersihan yang buruk. Sebelum saya lanjutkan ke jenis cacing penyebab cacingan selanjutnya, saya mau kasih tahu info yang menarik nih. Kalau kamu mau berkonsultasi langsung sama dokter umum atau dokter spesialis mengenai penyakit cacingan maupun masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Nah, kalau tadi saya udah jelasin cara masuknya cacing ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi makanan, ada lagi nih satu cara yang agak berbeda dari cacing tambang. Kenapa berbeda? Soalnya telur dari cacing tambang ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kulit. Misalnya nih saat kamu berjalan di atas tanah atau media yang biasa menjadi habitat larva cacing tambang tanpa sepatu, sandal, atau alas kaki lainnya. Tapi meski begitu, cacing tambang ini juga tetap bisa sih masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Terus, apakah gejala yang ditimbulkan dari berbagai jenis cacing-cacing tersebut berbeda-beda? Well, nggak juga sih, karena kalau dilihat secara umum tuh gejala cacingan ya biasanya lumayan mirip-mirip nih, kayak sakit perut, mual, muntah, diare, perut kembung, kelelahan, kehilangan nafsu makan, disentri, dan penurunan berat badan seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Tapi kalau dilihat lebih rinci, memang ada beberapa gejala khas yang dapat dialami akibat beberapa jenis cacing tertentu. Yang pertama nih, cacing pita bisa memicu timbulnya benjolan di tubuh, reaksi alergi hingga kejang. Bahkan bisa juga nih meningkatkan resiko infeksi bakteri yang disertai demam. Kemudian, kalau cacing pipih, gejala khasnya berupa demam dan tubuh jadi rasanya kayak kelelahan terus. Selanjutnya cacing tambang, gejala khas yang bisa muncul yaitu gatal-gatal di beberapa area tubuh, anemia, atau kurang darah yang gak jarang juga nih bikin kamu jadi mudah kelelahan. Kemudian cacing trikinosis, gejala khas yang mungkin bisa dialami adalah demam, sakit kepala, pembengkakan pada wajah, nyeri otot, sensitif terhadap cahaya atau penglihatan bisa jadi gampang silau nih, dan juga ada konjuktivitis. Nah, itu tadi beberapa gejala khas dari cacingan. Selain bisa menyebabkan keluhan yang bikin gak nyaman, penyakit cacingan juga perlu nih kita waspadai. Karena cacing tersebut bisa saja menyerap berbagai nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kondisi ini tentunya sangat beresiko ya, terlebih bagi balita dan anak-anak. Karena tentunya dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, sehingga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kalau kamu atau orang-orang terdekatmu merasa mengalami gejala-gejala cacingan yang saya jelaskan tadi, kamu bisa berkonsultasi lebih lanjut pada dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat untuk kondisimu ya.
Nah, salah satu obat cacing yang dijual secara bebas di apotik adalah obat cacing dengan kandungan pirantel pamoat. Kandungan tersebut ampuh membasmi berbagai jenis cacing termasuk cacing kremi, cacing pita, cacing gelang, cacing pipih, cacing tambang, dan cacing trichinosis yang tadi sudah saya sebutkan. Obat cacing tersebut tersedia dalam bentuk atau sediaan tablet, kaplet, dan suspensi. Kamu nggak perlu takut rasanya nggak enak untuk dikonsumsi, karena udah ada juga nih obat cacing yang punya varian rasa menarik seperti vanilla latte atau jeruk. Sebelum mengkonsumsinya, pastikan kamu mengikuti instruksi yang tertera pada kemasan obat ya, serta ikuti anjuran dokter sebelum mengkonsumsi obat cacing tersebut. Oke, tadi saya udah jelasin cara mengatasi cacingan. Sekarang saya mau kasih tahu juga nih cara mencegah cacingan supaya kamu terhindar dari penyakit ini. By the way, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mau ingetin kamu semua untuk subscribe ya ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update-nya. Sip deh. Jadi gini, selain untuk pengobatan, obat cacing juga bisa loh digunakan sebagai pencegahan. Caranya adalah dengan diminum rutin setiap 6 bulan sekali dengan tetap mengikuti instruksi yang tertera pada kemasan. Selain itu, jangan lupa juga iringi dengan langkah-langkah lainnya untuk mencegah cacingan. Yang pertama nih, pastikan kamu cuci tangan dengan air dan sabun secara rutin, terutama pas habis buang air, mengganti popok bayi, sebelum memasak, dan sebelum makan. Kemudian, buat yang suka mengkonsumsi ayam, daging, atau ikan, pastikan kamu menyimpan bahan tersebut dengan baik. Supaya lebih awet dan terhindar dari kontaminasi cacing, kamu bisa simpan ayam, daging, atau ikan di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Hindari mengkonsumsi bahan makanan tersebut jika sudah berubah warna, berbau busuk, berlendir, apalagi jika terlihat sudah dihinggapi organisme kecil seperti cacing, ulat, atau belatung, langsung dibuang aja ya. Untuk buah dan sayur, pastikan dicuci hingga benar-benar bersih sebelum dikonsumsi. Boleh juga coba direndam sebentar dalam air garam untuk mengeluarkan sisa cacing di dalamnya. Kalau lagi pengen makan di luar, pastikan tempat makan tersebut punya hygiene yang baik supaya kamu juga yakin dengan kualitas makanan yang akan kamu konsumsi. Terus kalau bisa hindari juga nih kebiasaan keluar rumah nggak pakai alas kaki, menyentuh tanah tanpa pakai sarung tangan, serta menggigit kuku, apalagi yang kotor. Sebisa mungkin guntinglah kuku secara teratur. Mulai sekarang, ayo saling jaga kesehatan dan kebersihan badan serta lingkungan agar terhindar dari cacingan. Jangan lupa juga rutin minum obat cacing tiap 6 bulan secara bersamaan dengan seluruh anggota keluarga termasuk ART, karena cacingan gak hanya bisa terkena pada anak kecil saja tapi juga orang dewasa. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kamu yang lagi menyaksikan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.